Izin memulai Pak ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, hari ini hari Jumat kita kedatangan PMI, ya ini Palang Merah Indonesia dari Kabupaten Pasuruan yang berdomisili di Bangil, gitu ya. Oke, pemirsa semuanya, kita di sini akan ditemani oleh Bapak Sony Sumarsono. Ya, beliau beralamatkan di Bangil dan juga beliau di PMI Kabupaten Pasuruan di bidang Humas PMI, begitu Pak ya. Oh ya, Pak, bisa kita sapa siapa Pak Sony? Pak Sony saja. Oke, kita bersama Pak Sony siang hari ini. Untuk pengalaman organisasi Pak Sony, ini sudah 23 tahun di PMI, begitu Pak ya? Begitu Pak. Pak Sony, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik saja, ya. Lumayan kondisinya hari-hari ini agak panas Pak ya. Di semua wilayah kayaknya Pak ya. Betul, memang cuacanya karena kondisi cuaca luar biasa panasnya. Iya, sangat panas sekali ini. Tapi tetap hatinya dingin. Oh, tetap hatinya dingin begitu pemirsa, gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, meskipun panas ya, karena memang kondisinya seperti ini, kita tetap harus berhati dingin, betul, gitu kayak. Oke, pemirsa, kita hari ini kedatangan dari PMI, yang mana anak-anak dari MTS Hasan Munadi juga melakukan pemeriksaan golongan darah, begitu. Jadi kita akan sedikit tanya-tanya terkait dengan golongan darah, Pak. Betul. Begitu ya. Ya, saya perkenalkan saya bersama Bu Rida dari MA Hasan Munadi juga, dan bersama Pak Sony, Pak Sony dari PMI Kabupaten Pasuruan, gitu. Baik Pak, langsung saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengurus PMI Kabupaten Pasuruan, pada Jumat pagi ini ada pemeriksaan golongan darah gratis di MA Hasan Munadi dan juga MTS Hasan Munadi. Ya, betul. Tentunya program ini adalah berkaitan, atau program ini adalah rangkaian daripada hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-80 tahun. Jadi tepatnya tanggal 17 September kemarin 2025, hari ulang tahun PMI diperingati se-Indonesia. Sudah jadi 80 tahun berarti. 80 tahun. Sama betul. Dengan usianya kemerdekaan kita berarti, betul. Pak. Oh, jadi 1 bulan setelah kemerdekaan baru Palang Merah Indonesia berdiri. Oh gitu, ya. Berarti ini sangat penting juga ya, maksudnya beriringan dengan, pasti ini ada berhubungan dengan sejarah juga ya Pak. Betul. Iya betul. Oke. Betul. Gitu Pak, bisa dilanjut. Sedikit saya singgung tentang sejarah PMI. Jadi dulu belum ada PMI, adanya adalah Nerkai. Jadi Nerkai itu adalah palang merahnya bentukan Belanda. Jadi tepatnya pada tanggal 3 September, Presiden Soekarno waktu itu memanggil Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk berdiskusi terkait dengan Palang Merah Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno mengutus Wakil Presiden waktu itu Muhammad Hatta untuk menjadi Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia, yaitu tepatnya diperingati pada tanggal 17 September 1945, 1 bulan setelah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Itu secara singkat. Baik, luar biasa sekali PMI garda terdepan. Ketika setiap ada masyarakat yang membutuhkan, gitu ya, apalagi terkait dengan kesehatan. Terus ada program ambulan gratis dan juga program-program tiap tahun, tentunya pemeriksaan golongan darah gratis yang dilakukan oleh PMI. Untuk tahun 2025 ini kurang lebih 45 sekolah, Bu. Jadi 45 sekolah, kurang lebih 5.000 sekian siswa untuk tahun 2025 ini. Mulai dari SD, SLTP sampai SLTA. Seperti itu. 45 ini di wilayah Kabupaten Pasuruan. Oh,
Oke, Di wilayah termasuk Kabupaten di Pasuruan. MA Hasan Termasuk Munadi hari dan ini MTS di Hasan Munadi. MA Hasan Munadi di Beji. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun ya juga untuk Terima PMI. kasih, terima kasih. Ya, jadi kita juga ingin tahu nih Pak, seputar terkait dengan pengecekan golongan darah lah. Ini kan yang kita tahu selama ini kan ya golongan darah A, Betul. B gitu aja ya. Ada yang resus, ada yang apa namanya, yang negatif, resus, positif gitu ya Pak ya. Sebenarnya tadi anak-anak juga banyak yang tanya, kita semua masyarakat juga bertanya, sebenarnya mengapa golongan darah menjadi kegiatan yang sangat penting, Pak? Ya. Kenapa? Apakah juga ada kaitannya atau ada keistimewaan dengan tertentu terkait dengan proses pendonor darah itu bagaimana? Betul. Jadi untuk identifikasi golongan darah ini sangat penting dan perlu sekali dilakukan sedini mungkin ya. Mulai dari SD. Oh, bahkan SD ya, Pak? SD, SMP, SLTA itu harusnya wajib mengetahui golongan darah. Artinya untuk jenjang berikutnya mungkin di beberapa sekolah di situ ada formulir yang tentunya menanyakan tentang golongan darah. Terus KTP juga seperti itu. Jadi pembuatan KTP, SIM dan lain sebagainya itu golongan darah sangat menentukan untuk kita semua. Makanya sejak dini pemeriksaan golongan darah ini kita lakukan sedini mungkin. Jadi nanti dari PMI seluruh siswa yang melaksanakan kegiatan proses pemeriksaan akan mendapatkan kartu golongan darah sesuai dengan golongan darah masing-masing. Jadi seperti KTP itu nanti diharapkan siswa tersebut tidak menghilangkan kartu yang kita berikan nanti. Jadi kartu itu seumur hidup nanti. Jadi kartu itu seumur hidup disimpan rapi. Bila ada keperluan di saat dia atau dari SD ke SMP, dari SMP ke SLTA atau SLTA ke perguruan tinggi ataupun bekerja, tetap golongan darah akan sangat penting untuk diisi di situ. Jadi ini sangat luar biasa kalau adik-adik bisa ikut partisipasi di dalam pemeriksaan golongan darah ini. Tentunya harapan kami tidak bisa semua tercover, jadi ada beberapa jatah ya. Iya, Pak. Kalau di sini tadi jatahnya 150, mudah-mudahan tembus di angka 150. Seperti itu. Amin. Untuk golongan darah. Ada beberapa yang memang dikatakan ada 4 ya, jadi A, B, O sama AB. Jadi untuk resusnya memang di dunia itu hanya ada 2. Yaitu resus positif sama resus negatif. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya, memang golongan darah ini sangat penting diketahui karena kita tahu kan memang saat sudah dewasa baru cek golongan darah baru cek golongan darah. Karena di saat sakit. Di saat sakit. Biasanya di saat sakit atau ibu melahirkan, mereka baru berduyun-duyun untuk cek golongan darah. Cek golongan darah. Padahal SD pun sudah bisa. Anak-anak sudah harus tahu golongan darahnya. Betul. Ini jenisnya golongan darah apa begitu, karena kan juga itu sangat berkaitan dengan mulai dari SD, dari orang tua. Ya, jadi ikut ayah atau saling ibu berkesinambungan antara ayah, ibu itu nanti berkolaborasi ya, antara ikut ayah ikut ibu, nanti yang menentukan adalah genetik dari kedua orang tua. Tapi kalau memang golongan darahnya orang tua itu A ataupun B, kira-kira anaknya dari antara A atau B itu ya? Atau jadi, muncul golongan darah baru? Betul. Kalau bapaknya A, ibunya B, ya, itu anaknya bisa A, bisa B, bisa AB, kemungkinan kecil bisa O. Oh, karena betul. Itu masuk darah universal. Iya, betul. Jadi saling ngikut dia. Jadi biasanya bapak A, ibu B itu 50% anaknya AB. Jadi anaknya golongan darahnya AB, karena kedua genetik tadi bersatu sehingga muncul anak itu AB. Tidak muncul kemungkinan golongan O bisa jadi. Oh gitu ya Pak ya. Oh ya. Berarti memang genetik itu bisa diambil dari A, B,
atau dari orang tua, ibu ataupun ayahnya. Atau ayah, jadi ya genetik ini lebih pada begitu. Kecuali ya, terkecuali dengan golongan darah O. Jadi kalau A bapaknya O, ibunya O, anaknya wajib O. Oh gitu. Nggak boleh keluar dari O. Jadi itu yang penting dari cek golongan darah itu ya. Jadi kalau bapaknya O, ibunya O, anaknya wajib O. Nggak bisa A, nggak bisa B, apalagi A. Oh gitu. Tapi kalau A sama O bisa A, bisa O. Gitu. B sama A, B ya itu tadi bisa A, B, AB kemungkinan kecil bisa O. Tapi kalau orang tuanya AB, ya. Katakanlah bapaknya AB, ibunya O, anaknya nggak akan bisa AB. Oh gitu. Karena ya, Pak, ibunya O. Karena itu bisa A, bisa B, bisa O. Tapi nggak bisa AB. Akan tetapi kalau bapaknya AB, ibunya A atau B, itu bisa muncul AB untuk anaknya. Oh. Seperti gitu. itu ya. Iya. Kalau golongan darah O itu kan golongan darah yang universal, Pak. Universal, bisa juga mendonorkan darah untuk semua golongan darah. Kalau materi teori itu golongan O itu universal, bisa menerima dan memberi ya. Artinya menerima seluruh golongan, memberi seluruh golongan. Itu di batas teori saja. Tapi di prakteknya untuk kecocokan uji serasi itu sekarang tidak boleh lagi kecuali di saat darurat. Jadi di saat darurat itu ada ketentuan tersendiri, di saat Pak, ya? perang, di saat bencana boleh dilakukan transfusi darah beda golongan darah. Tapi kalau di saat damai seperti ini di laboratorium PM itu uji cocok serasi itu harus satu golongan. Kalau golongannya O wajib O, B wajib B, A wajib A, apalagi AB wajib AB. Tapi di saat kondisi perang atau bencana boleh. Karena kondisinya sangat penting sekali gitu ya. Karena kalau nggak segera ditolong transfusi bisa nyawa yang jadi taruhan gitu ya, Pak ya. Itu dilakukan saat kondisinya memang sangat genting sekali. Sangat kritis, genting di saat-saat itu tadi saya sampaikan bencana, perang. Itu tidak ada aturan untuk korbannya B harus kasih B, nggak ada. Yang penting darah masuk, terselamatkan, bebas dari kematian atau biar dia hidup kembali seperti itu. Tapi nanti ada pengaruhnya nggak, Pak? Kalau misalnya jadi kalau karena kondisi seperti itu betul, kalau beda golongan untuk proses transfusi darah itu ada berpengaruh. Ya, pertama adalah darah bisa masuk atau tidak bisa masuk ditransfusikan. Itu yang pertama. Yang kedua akan ada reaksi. Jadi kalau beda golongan darah itu ada reaksi ke pasien yang menerima darah, bisa jadi menggigil, bisa jadi kedinginan, bisa jadi alergi. Itu efek daripada salah golongan. Jadi reaksinya terhadap pasien itu sendiri ya, gitu ya. Betul. Gitu. Jadi reaksinya entah demam, bisa jadi menggigil, kedinginan karena ataupun dia alergi gatal-gatal. Oh gitu. Itu reaksinya seperti itu. Kalau saat transfusi darah itu apakah juga langsung menolak secara langsung? Bisa jadi. Jadi kalau beda golongan darah itu biasanya darah nggak mau masuk. Ada juga yang mau masuk tergantung dari kondisi pasien, pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau kondisinya lemah dengan kondisi beberapa penyakit yang dia alami oleh pasien itu maka darah itu tidak akan masuk seperti itu. Oke. Jadi antibodinya kalah. Jadi tergantung antibodi. Kalau jadi pengaruhnya juga ke situ, Pak ya? Tergantung antibodi. Jadi antibodi itu menentukan juga. Oke. Untuk selanjutnya, Pak, terkait dengan perbedaan atau kriteria dari golongan darah, kita kan ada golongan darah A, ya Pak ya, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah
Ya. Ya, ada 4 macam. Ada 4 dan juga golongan darah O itu. Ya. Itu masing-masing golongan darah itu apa ada kriterianya sendiri enggak, Pak? Kalau kriteria selama ini hanya persentase ya. Karena O itu universal, maka O itu terbanyak. Karena AB itu langka, maka AB paling sedikit di antara golongan darah A, B, O. Jadi AB itu kalau dibilang darah langka ya, artinya jarang sekali dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai golongan AB. Jadi kalau di kantor PMI itu stok AB itu paling sedikit dibanding dengan stok darah yang lain. Gitu ya, Pak. Jadi nanti golongan untuk hasil resus negatif dan resus positif misalnya A plus A ya. Itu juga apakah kalau misalnya ini nih apa namanya A golongan darah A tapi si pasien ini A plus gitu misalnya Pak, apa bisa menerima enggak Pak? Jadi untuk kategori resus, jadi resus itu kalau pasiennya negatif, resusnya tidak bisa ditransfusi dengan resus positif. Sebaliknya juga demikian. Gitu ya? Makanya yang dikatakan langka resus negatif itu hanya ada 2% di dunia ini, di setiap penduduk. Kalau penduduk kita 2-300 juta, maka 2% itulah yang mengalami resus negatif. Jadi sangat langka, dikatakan langka karena itu tadi resusnya enggak semua orang memiliki resus negatif. Jadi untuk proses transfusi, khususnya untuk donor darah resus negatif itu sementara kita tolak. Jadi darah tidak disimpan di PMI, tapi darah disimpan di tubuhnya mereka. Baru kalau ada kebutuhan darah resus negatif, maka mereka yang diidentifikasi dengan resus negatif akan dipanggil. Oh, begitu. Jadi karena prosesnya kan selama ini juga Pak ya. Betul, selama ini seperti itu. Jadi berarti harus dijaga nih yang darahnya AB gitu ya. Darahnya yang identik dengan resus negatif, maka untuk donor kita tolak karena apa? Masih kebutuhannya sangat minim sekali sehingga tidak bisa rutin untuk melaksanakan kegiatan donor darah di PMI ataupun di mana. Jadi kita simpan di tubuh mereka. Seperti itu prosesnya. Oke Pak. Jadi mungkin itu ya seputar terkait dengan golongan darah, proses golongan darah, bagaimana kita bisa tahu golongan darah kita, keuntungannya apa, dan kenapa kita harus melakukan tes golongan darah, biar tahu. Karena yang ditahu masyarakat selama ini itu golongan darah yang mana harus tahu ketika saat dewasa, atau saat sakit gitu ya, atau saat benar-benar membutuhkan. Ini baru. Padahal sejauh itu kan anak SD pun juga sebenarnya harus sudah tahu golongan darahnya ini ikut di ayah atau ibunya. Gitu ya. Bukan saat sakit atau saat membutuhkan. Kesempatan ini, momen ini diikuti dengan gembira ya, artinya digratiskan sama PMI karena rangkaian 80 tahun AOT PMI tadi. Jadi walaupun tidak bisa tercover semua satu sekolah, tapi terwakili 150 peserta. Itu nanti mungkin di MA Hasan Munadi ini bisa mempunyai program tersendiri, bisa manggil PMI untuk berkelanjutan untuk pemeriksaan golongan darah. Kalau bisa seluruh siswanya seperti itu. Harapan kami seperti itu. Oke, iya Pak. Terima kasih sekali ya Pak, karena sudah MA Hasan Munadi dan MTS Hasan Munadi juga sebagai salah satu masuk untuk pengecekan golongan darah secara gratis di ulang tahun PMI yang ke-80 kali ini gitu ya. Selamat ulang tahun PMI. Terima kasih. Ada pesan enggak Pak untuk masyarakat kita atau siswa-siswa kita terkait dengan PMI atau yang berkaitan dengan golongan darah? Gitu, pesan saya mewakili Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan, diharapkan untuk khususnya MA Hasan Munadi, karena kalau sudah usia 17 tahun
bisa menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kalau sudah terselenggara kegiatan donor darah, itu lebih spesifik lagi, bukan lagi golongan darah, tapi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang baru ketahuan di saat donor darah. Maka mohon untuk MA Hasan Munadi untuk memprogramkan kegiatan donor darah seperti SMA-SMA yang lain. Tentunya harapan kami itu, Bu. Jadi ada golongan darah, nanti efek endingnya nanti untuk MA bisa menyelenggarakan kegiatan donor darah, walaupun tidak rutin. Kalau rutinnya itu bisa 2,5 bulan, bisa 3 bulan, tergantung agenda dari MA Hasan Munadi. Oh, begitu. Seperti itu. Ya. Itu harapan kami. Mudah-mudahan bisa terselenggara setelah pemeriksaan golongan darah ini. Seperti itu harapan kami. Terima kasih Pak Sony atas waktunya dan ilmunya ya, karena sudah membagikan ilmu kepada kita semua terkait dengan golongan darah dan juga kesempatan waktunya untuk menyempatkan hadir di podcast kami di MA Hasan Munadi Madrasah Multimedia. Terima kasih, sama-sama. Semoga Pak Sony sukses selalu sehat juga dan doakan kami, Pak. Amin, amin, amin. Gitu, mudah-mudahan Hasan Munadi, MA Hasan Munadi dan MTS Hasan Munadi makin jaya. Dan pesan saya lagi, segera agendakan untuk kegiatan donor darah. Terima kasih. Ditunggu nih sama PMI. Ditunggu, kita tunggu. Perlu sosialisasi dulu, nggak apa-apa. Siap. Sosialisasi khusus donor darah. Nanti kita kupas habis tentang apa sih donor darah dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Saya Ibu Khoridatul Baya dan Pak Sony Sumarsono selaku Humas PMI Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih, jaya selalu untuk MA Hasan Munadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun PMI. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam.